Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita di materi fikih, dan insya Allah ini adalah materi penyempurna dari pembahasan kita sebelum kita memasuki masa ujian tengah semester, dan ini merupakan materi terakhir ya yang saya pernah janjikan untuk melengkapi bahan dari ujian nanti. Baik, kita masuk ke pasal yang ke-9 tentang adab-adakah. Adab-adab di dalam penyembelihan. Lidaka adabun yanbaghi mura'atuha wala tushtaratu fi hilli tadkiyah bal tahilu biduniha faminha. Bahwa ada beberapa adab yang harus diperhatikan, namun adab-adab ini bukan merupakan syarat halalnya sembelihan, bukan merupakan syarat dari halalnya sembelihan, akan tetapi bahkan tanpa ini pun sembelihan itu halal ya. Jadi ini hanya sebagai adab saja yang harus diperhatikan. Yang pertama, istiqbalul qiblah bidakiyah hina tadkiyatuha. Hendaklah menghadap kiblat pada saat penyembelihan dari hewan sembelihan itu adalah syarat ya. Jadi seandainya sembelihan itu tidak menghadap kiblat, tetap dia sah. Kemudian yang kedua, al-ihsanu fi tadkiyatiha. Hendaklah kita memperbagus di dalam memperlakukan hewan kurban, haitsu takunu bi alatin hadatin yamuruha ala mahalidakah, di mana kita menggunakan alat yang tajam ketika kita melakukan penyembelihan, biquwatin wa sur'atin, dengan kuat dan cepat ya, jangan memperlambat penyembelihan. Wakil hada minal adab al-wajibah, dan dikatakan pula bahwa ini termasuk adab yang sifatnya wajib berdasarkan zahir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, apabila engkau membunuh maka perbaguslah di dalam membunuh ya, termasuk di dalamnya adalah apabila kita menyembelih ya. Fa idza dabahtum fa ahsinu ad-dibhah, apabila engkau menyembelih maka perbaguslah dalam penyembelihan. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah seseorang di antara kalian untuk menajamkan pisaunya, wa yuriha dabihatahu wal yuriha dabitahu, dan hendaklah membuat sembelihan itu seringan mungkin. Ini zahir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian ulama memandang ini termasuk adab yang wajib diperhatikan. Wa hadzal qaul huwa as-sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih tentang wajibnya kita memperlakukan hewan sembelihan dengan cara yang baik. Itu dengan cara bagaimana? Dengan cara mempercepat proses pembunuhan ya, atau penyembelihan. Maka untuk cepatnya proses pembunuhan atau penyembelihan itu adalah dengan menajamkan pisau dan membuat hewan itu diperlakukan dengan rileks, dengan tenang ya, dan tidak menyakiti. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, antakuna ad-zakah
fil ibili nahran wa fi ghariha dabhan. Hendaklah di antara adab berikutnya, hendaklah kita melakukan penyembelihan pada unta itu dengan cara nahron ya. Sedangkan pada selain unta dengan cara adzabhan ya. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, perbedaan antara nahar dengan dzabhan sudah jelas. Adapun an-nahar itu adalah kita at-ta'an fil lubah ya. Kita menusukkan pada bagian pangkal leher ya. Jadi pangkal leher dengan dada. Daerah antara dada dengan pangkal leher itu namanya lubah ya. Kemudian adapun pada dzabhan itu sebagaimana yang sering kita saksikan ketika kita menyembelih sapi ataupun domba ya. Fayanharu al-ibil qa'imatan ma'kulatan yadaha al-yusra. Maka pada saat menyembelih unta itu dengan cara ma'kulatu yadihal yusra. Jadi diikat tangannya yang kiri. Tangannya itu berarti kaki yang depan. Kaki yang depan yang bagian kiri itu diikat sehingga bagian yang akan ditusuk itu terbuka lebar ya. Kemudian dalam keadaan qaimah, berdiri ya. Dalam keadaan berdiri pada saat penyembelihannya, pada saat melakukan nahar terhadap unta tersebut. Fa in sa'uba alaihi dzalika naharha barikatan. Apabila ternyata sulit untuk dilakukan nahar dengan cara berdiri, maka boleh dengan cara barukah, dengan cara posisi seperti duduk ya, seperti mendepak gitu ya. Tapi kebanyakan justru unta itu sulit ya ketika penyembelihan, kecuali dia dalam keadaan berdiri. Kemudian wayadbahu ghairaha ala janbiha al-aisar, dan hendaklah menyembelih yang lainnya selain unta, maksudnya ala janbiha al-aisar, dengan dibaringkan di sisi pinggang yang kirinya. Jadi bukan dibandingkan dengan pinggang kanan. Fa in kana dza bi'asar, apabila si penyembelih itu kidal ya, dia terbiasa dengan menggunakan tangan yang kiri ya. Misalnya menulis yang kiri ya, kemudian memegang perkakas yang kiri, dan memang dia tangannya kuat yang kiri, maka ya'mal yadahu al-yusra, yaitu dia bekerja dengan tangannya yang kiri, dabaha ala janbi al-aiman, maka si hewan itu dibaringkan pada pinggangnya yang sebelah kanan. Jadi kebalikan seperti yang pada umumnya. Yang pada umumnya kan orang itu bekerja dengan tangan yang kanan, yang kuatnya itu tangan yang kanan, menyembelih dengan tangan yang kanan, menulis dengan yang kanan ya. Nah, kalau yang seperti ini dibaringkan hewannya pada sisi yang kiri. Sedangkan jika dia terbiasa, si penyembelih terbiasa menggunakan perkakas dengan tangan kiri, maka hewan itu dibaringkan pada sisi kanannya. Karena yang demikian itu lebih memudahkan bagi proses penyembelihan ya, itu diantaranya. Wa yusannu an yada'a rijlahu ala unuqiha liyatamakan minha, dan disunnahkan juga untuk meletakkan kakinya di atas unuknya, di atas lehernya ya. Kakinya pada menyembelih diletakkan di atas lehernya, liyatamakan minha, supaya memudahkan di dalam proses penyembelihan. Wa ammal buruk 'alaiha wal imsak bi qawaimiha fala aslalahu minas sunnah. Adapun si hewan itu didudukkan, kemudian dipegang di atas sisinya ya, dipegang keempat kakinya, ini maka ini fala aslalahu ya,
fala aslalahu. Yang asalnya adalah hewan itu dibaringkan. Wa qaddara ma ba'dal ulama min fawaidi tarkil imsak bil qawaim ziyada inharud dam bil harakah wal idtirar. Adapun para ulama ya menjelaskan bahwa di antara faidah untuk tidak memegang ya, menahan dari kaki-kakinya itu adalah agar lebih memudahkan di dalam inharud dam. Si hewan itu lebih mudah untuk leluasa untuk mengeluarkan darah dengan adanya harokat, gerakan-gerakan ya. Jadi kalau hewan itu diikat sehingga gerakannya tidak leluasa ya. Sehingga kalau gerakannya tidak leluasa maka mengeluarkan darahnya itu tidak sempurna. Ya, intinya adalah diberikan keleluasaan, tidak semuanya diikat. Bahkan kalau seandainya sudah disembelih proses maka ikatannya itu dilepas supaya memudahkan di dalam pengeluaran darah. Kemudian yang keempat di antara adabnya adalah qat'ul hulqum wal mari wa ziyada ala qatil wajhain. Memotong urat saluran makan dan saluran pernapasan ya, tambahan dari dengan tambahan memotong saluran ahadul wajhain. Ini salah satu di antara dua urat yang melingkupi saluran tadi ya. Kemudian berikutnya an yastur asikin anil bahima inda hadiha fala taraha illa inda dabah. Ya. Hendaklah menutupi pisau ketika sedang mengasah ya. Jangan sampai si hewan itu melihat pisau tadi kecuali pada saat penyembelihan ya. Kalau penyembelihan kan sulit ya. Kemudian yang keenam an yukabbirullah ta'ala ba'da tasmiyah ya, bertakbir setelah membaca bismillah ya, bismillahi Allahu akbar seperti itu. Kemudian yang ketujuh an yusammiya inda dzabhil udhiyah awil aqiqah man hiya lahu ba'da tasmiyah. Hendaklah kita menyebutkan nama ya ketika menyembelih udhiyah ataupun akikah, atas nama siapa penyembelihan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah takbir wa yas'alullaha qabulaha ya. Setelah itu takbir dan meminta kepada Allah agar Allah menerimanya. Misalnya mengatakan begini, bismillahi Allahu akbar, bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka walaka anni ya. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma minka walaka anni ya. Jika itu untuk diri kita sendiri, atau an fulan jika itu untuk orang lain ya. Misalnya misalnya ini sedang menyembelih kurban ataupun akikah untuk diri saya sendiri, maka saya membacanya bismillah wallahu akbar Allahumma minka walaka anni. Jika hewan itu adalah kurbannya Muhammad misalnya, bismillahi wallahu akbar Allahumma minka walaka an Muhammad ya. Kalau hewan ini adalah kurbannya Salman, maka kita katakan bismillah wallahu akbar Allahumma minka walaka an Salman ya, seperti itu ya. Kemudian juga membaca Allahumma taqabbal min ya, ini adalah doa untuk agar Allah menerima hewan kurban ya. Kita lanjutkan lagi dengan doa yang tadi ya. Allahumma taqabbal min Muhammad, Allahumma taqabbal min Salman ya, dan seterusnya. Jadi kelengkapan doanya bismillahi wallahu akbar Allahumma minka walaka an Muhammad Allahumma taqabbal min Muhammad, misalnya seperti itu ya. Itu adalah bacaan yang kita baca pada saat kita melakukan proses penyembelihan.
Itu di antara adab-adab yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi, adab-adab itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan dan namun tidak menentukan sah atau tidaknya proses penyembelihan. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam proses penyembelihan. Lidzakati makruhat yan bagi ijtinabuha, ya. Bagi penyembelihan ini ada beberapa hal yang dimakruhkan dan hendaknya untuk dijauhi. Yang pertama, antakuna bi alatin kalatin au ai ghair hadatin. Menggunakan alat yang tumpul atau tidak tajam, ya. Contohnya apa misalnya? Yang alat-alat yang tumpul, ya, pisau tumpul, golok tumpul, atau menggunakan mitrokoh, ya, palu, ya. Atau juga misalnya menggunakan selain itu, ya, menggunakan tali, ya, habel, ya, misalnya dicekik dan sebagainya, itu nggak boleh. Itu bisa menyebabkan bukan makruh lagi, kalau itu haram, ya, proses penyembelihan seperti itu. Atau menggunakan as-sa'iq al-kahrubai, ya, menggunakan setrum listrik, ini juga tidak diperbolehkan, bukan makruh lagi, malah itu diharamkan karena tidak mengeluarkan darah. Adapun yang dimakruhkan menggunakan alat-alat yang tumpul, ya, pisau tumpul atau golok yang tumpul. Wa yahrumu dzalika wa huwa sahih. Adapun hal ini, kata beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin, bukan hanya makruh melainkan diharamkan. Ini adalah justru yang lebih sahih pendapatnya. Kemudian yang kedua, an yuhidda alatud dzakah wal bahimah tangdur. Mengasah alat penyembelihan, ya, sedangkan hewannya itu melihat, ya. Nah, ini akan meskipun itu hewan, tetap saja itu tidak diperbolehkan, ya. Seolah-olah menyakiti atau memberikan gambaran, ya. Ini apalagi dengan sengaja, misalnya kalian mengasah pisau sengaja di depan matanya, nah, ini juga jelas sangat dilarang, ya. Kemudian yang ketiga, an yudaki al-bahimah wal ukhra tangdur ilaiha. Demikian pula selain mengasah, yaitu pada saat menyembelih hewan yang lainnya lihat temannya atau kawannya disembelih. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, di antara hal yang dimakruhkan berikutnya adalah an yaf'al ba'da tadkiyah ma yu'limuha, ya, qabla zuhuqi nafsiha. Melakukan sesuatu yang menyakitkan hewan sebelum hewan itu mati, ya, setelah proses penyembelihan, ya. Misal contohnya an yukassir unuqaha, kemudian misalnya memecahkan memecahkan tulang lehernya, au yaslihuha, atau mencincangnya, ya. Jadi tidak boleh hewan itu sebelum mati kemudian dipecahkan atau dipisahkan bagian lehernya. Jadi sekali langsung sebelum mati langsung dipotong misalnya, ya, ini nggak boleh, ya. Jadi dibiarkan dulu dia mati, baru setelah mati tulangnya dipatahkan atau dipisahkan. Au an yaqta'a syai'an min a'dha'iha qabla an tamut, atau memotong sesuatu dari bagian tubuhnya sebelum dia mati, ya. Jadi tidak boleh sebelum mati, tidak boleh kita memotong bagian kakinya atau bagian apa saja dari bagian tubuhnya, ya. Wakila yahrumu dzalika wa huwa sahih, dan pendapat yang lain mengatakan hal ini bukan dimakruhkan melainkan diharamkan, dan ini adalah, kata beliau, pendapat yang sahih. Wa ila hada intaha ma'aradna talkhisuhu, dan ini selesai, kata beliau, ya, apa yang beliau ingin meringkaskan tentang adab dan petunjuk di dalam proses penyembelihan. Maka dengan ini alhamdulillah kita sudah selesai menjelaskan dan hukum-hukum, ya, tentang adab-adab di dalam proses penyembelihan, sunnah-sunnahnya seperti apa, syarat-syarat penyembelihan seperti apa, ya. Mudah-mudahan ini menjadi lebih jelas lagi, ya.
Nanti untuk ujian tolong diperhatikan tentang syarat-syarat di dalam proses penyembelihan, kemudian yang menyangkut umurnya dan yang mencabut siapa yang berhak dan sebagainya. Ini silakan kalian ulangi lagi, murojaah lagi ya, dari mulai awal materi penyembelihan ya sampai dengan pembahasan hari ini. Insya Allah semua sudah disampaikan, tinggal kalian mengulang-ulang dan mencatat hal-hal yang penting. Jadi pada saat kalian melihat kembali video yang pernah diunggah ya, jangan lupa untuk menyiapkan penanya yang mencatat hal-hal yang penting supaya tidak mengulang-ulang di dalam menyetelnya, karena mungkin ada beberapa file yang harus kalian baca kembali atau dengarkan kembali. Nah, ini tentunya akan menyita waktu dengan banyak membuka file-file tersebut. Untuk itu, kalau seandainya itu semua dicatat dalam satu kali pencatatan, maka itu akan memudahkan kalian di dalam mengulang atau murojaah materi yang telah disampaikan. Saya kira ini pembahasan kita. Insya Allah nanti pada ujian tengah semester nanti kita akan melanjutkan dengan materi yang baru ya, di bab tentang kitab Al-Buyu. Untuk materi tentang udhiyah, akikah dan adzakah insya Allah kita cukup sampai di sini. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.